أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن لم يرد إلى أذان العمر. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali dapat lanjutkan tadabbur surat Nuh. Tadabbur yang kita beri nilai plus dengan sedikit bahasa Arab, ya, dengan pelajaran bahasa Arab. Saya teringat ucapan Ali bin Abi Thalib, la khaira fi ibadati la fiqha fiha wa la khaira fi qiraati la tadabbara fiha. Kata Ali bin Abi Thalib, la khaira fi ibadah, tidak ada kebaikan dalam ibadah. La fiqha fiha, jika tidak memahami ibadah itu sendiri. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan penekanan bahwa kebaikan ibadah itu terletak kepada pemahaman. Wala khaira fi qiraati, tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran, la tadabbara fiha, yang tidak ditadabburi. Tentu ketika kita memahami ini, kita harus menempatkan ini di level mana. Pada dasarnya membaca Quran, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, baik, betul? Ya. Nah, betul ya. Supaya nanti jangan salah persepsi. Tentu ini di level mana gitu. Dan kita tidak boleh ya wes ngerti nggak ngerti, kan Allah kan maha tahu, yang jelas dapat pahala. Nah, jangan selamanya di level itu. Ada next levelnya lagi, level tertinggi lagi adalah bahwa la khaira fi qiraah, tidak ada kebaikan dalam baca Quran itu, la fiqha, yang tidak berangkat dari la tadabbara fiha, yang tidak ada tadabbur. Berarti kalau kebaikan dalam ibadah tadi terletak pada pemahaman, oke, ini frame-nya dulu nih. Kebaikan dalam setiap ibadah, apapun itu ibadahnya, terletak kepada pemahaman. Kebaikan dalam baca Al-Quran terletak pada tadabbur. Nah, ini berarti kita sedang mengarah ke khaira fi qiraah itu, kebaikan dalam bacaan itu, dengan berupaya untuk mentadabburi. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqomah. Allah mudahkan kita untuk dapat memahami, kemudian mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir cerita Nabi Nuh alaihi salam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sepintas saja kita membacanya, itu sudah muncul emosi dalam diri kita. Ya, muncul emosi dalam diri kita. Bagaimana perlakuan kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, ja'alu asabi'ahum, nah gitu, mereka pada nutup kuping. Kita bayangin aja, kita ngomong orang nutup kuping, ya. Sahabat-sahabat Pak Marma saya rasa juga jengkel kok. gitu. Sahabat-sahabat Pak Marma juga jengkel. Kita ngomong orang tutup kuping. Kedua, menjadikan baju mereka, ya, menutup baju. Kedua, wa asarru, dan itu dilakukan terus
terus menerus, wastakbaru istikbaro, sehingga terbentuklah satu karakter. Apa karakternya itu? Merasa dirinya besar. Wastakbaru istikbaro, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau demikian, kalau dibalikin lagi, terapi untuk menghilangkan takabur, menghilangkan kesombongan itu, belajarlah mendengarkan. Gitu. Belajarlah mendengarkan. Karena orang yang tidak mau mendengarkan karena menganggap dirinya sudah bagus, akibatnya nanti tidak akan pernah menjadi bagus dan dia sombong dengan kondisi itu. Sampai situ ya? Ayat ke-8 sekarang. Kemudian ayat 8 ini da'autunya juga sudah kan? Iya. Da'autuhumnya juga sudah di ayat ke-7. Yang baru di sini cuma jiharo. Jiharo. Begini, jiharo itu bahasa yang kita pakai jahar. Ya kan? Sholat itu kan ada dua. Ada sholat sir, ada sholat jahar. Nah, sir itu rahasia, jahar terang-terangan. Nanti dilawankan lagi di ayat ke-9. Oke, kita tulis. Ya. Nanti asrortu dengan a'lantu. Summa inni da'autuhum jiharo. Yang baru di sini cuman jiharo. Da'autu kemarin dari kata apa? Da'a. Mudhari'nya ya da'u. Ini da'a ada begini, ada iya, huruf ilat ya. Kemudian masdarnya ya waktu atau lagi doa. Jiharo, jaharo, yajharu, jihar. Summa kemudian ini sesungguhnya aku da'autuhum, aku berdakwah kepada mereka jiharo, terang-terangan. Ada ini itu asalnya inna, ya. Betul? Ya. Sudah kita bahas. Ya. Berarti ada isim inna. Ada isim inna. Siapa isim innanya? Ana. Ya. Dan teruskan dulu. Saya ingin perlihatkan kita dengan ayat lanjutannya. Cuma ini da'autuhum jiharo.
Summa inni a'lamtu lahum. Yang ingin saya sampaikan di sini nih, jiharoh dengan a'lantu. A'lantu samakan polanya dengan da'autu. Sama? Ini subjeknya sama-sama ana kan? Ananya di sini adalah Nabi Nuh. Ini berarti a'lana. A'lana. Mudhari'nya apa? 4 huruf. Berarti yu. Iya. Yu ilan. Mengapa meraba-raba? Karena tidak punya pola. Kan itu dulu. Mengapa meraba-raba? Dicocok-cocokin kayak orang lagi nyari baut, orang pemula. Ya, mau buka sesuatu ini kunci berapa? Kunci 8, kunci 9. Kalau dibagikan udah tahu, ini kunci 14 langsung ambil. Belum ketemu contekannya. Polanya berarti kalau begini langsung kemana? Di sini kita af'ala. Kan gitu? Cara berpikirnya dulu. Ini saya dulu. Ini jelas 4 huruf kan ini? A'lana. Berarti pola di sininya af'ala. Af'ala. Jangan ingat ini dulu. Af'ala dulu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Baru pakaikan ke sini. A'lana yu'linu i'lanan. Fahim? ininya dulu. Ini enggak polanya tak kemana-mana. A'lana ya'linu yu'allinu. Itu dia sedang menunggu jawaban saya. Nah gitu. Ngepasin. A'lana berarti yuk. Itu bukan benar tapi kebenaran. Ragu. Jadi beda benar sama kebenaran itu. Nah, itu. Nah. Enggak sengaja, parah lagi. A'lana yu'linu i'lanun. Iklan diubah jadi bahasa Indonesia iklan. Oke? Itu bukan iklan. Enggak ada iklan, iklan. Karena susah menyebut huruf ain, susah nulisnya juga, pakai k, iklan. A'lana artinya menampakkan, yu'linu sedang menampakkan. Iklan artinya penampakan. Sama juga ini. Asrartu. Asrartu dari kata asrar. Berarti mudhari'nya ini tinggal begini ya.
A'lana yu'linu, asroro yusriru. Enggak, kita mulai benar itu. Orang tinggal nyontek di atas. Masdarnya? Nah ini dia israr. Ya kan? Ini berarti kata kerjanya, ini masdar. Kalau kata kerja dan kemudian masdarnya menempati posisi objek, masih ingat ini namanya apa namanya? Objek mutlak. Maf'ul mutlak. Wah, udah keren itu. Kan main. Beneran lagi. Asroro yusriru israrun. Asroro itu dari kata sirrun. Sirrun artinya rahasia. Berarti asrartu apa artinya? Aku merahasiakan. Nah, lawannya adalah a'lantu. Aku menampakkan. Sama juga tadi dengan jiharo, terang-terangan. Terang-terangan. Kalau siri, Sirri? Iya, dia kata sarro tadi. Cuma kalau sirri disebut pasti hubungannya dengan nikah dah. itulah. Kan biar mental. Bapak ada kalau pakai motor itu nanti dari Kopilas, ya Kopilas. Kalau kita motong kan nanti masuk jalannya jalan yang tembus dekat Mercubuana. Kan Kopilas, motong naik dikit, ketemu jalan raya yang masuk Mercubuana. Nah itu sepanjang jalan ketika kita keluar dari Kopilas itu di pohon-pohon, di tiang-tiang itu jasa nikah. Ada nomor handphone itu. Saya mau nyatet kemarin kelupaan. Mau ngasih ke Iya, mau ngasih ke jamaah kalian dia mau. Jasa nikah. Waduh, pakai begitu. Enggak, saya bukan apa-apa, kepikiran aja gitu. Kok gitu. Wah, ini berarti yang sirri tadi, sirri ini. Yang menarik di sini kita coba dari berbagai port dari 7, 8, 9. Ya kan? Summa ini. Betul? Da'autu 2 kali diulang. Summa ini sesungguhnya aku, kemudian sesungguhnya aku da'autuhum. Aku berdakwah kepada mereka jiharo, terang-terangan. Kemudian summa inni a'lantu lahum. Kemudian ini sesungguhnya a'lantu, aku menampakkan lahum kepada mereka, wa asrartu, dan aku merahasiakan lahum bagi mereka israro. Nah israro ini terjemahannya apa ya? Karena ini biasanya kembali ke sini menjelaskan ini. Rahasia banget. Rahasia banget, serahasia-rahasianya. Jadi kemudian sesungguhnya aku menampakkan kepada mereka Wa asrartu, dan aku merahasiakan bagi mereka serahasia-rahasianya. Kira-kira prakteknya gimana Ustaz? Dakwah secara sangat rahasia. Oke. Terlepas dari bagaimana prakteknya, tapi kita melihat dulu format dari dakwah. Jadi kalau kita sebutkan ini berarti hasil dari penggodokan di sininya Nabi Nuh ini. Kemarin siang malam, siang malam. Kemudian dia terang-terangan. Kemudian kalau saya memahami ini, kapan dia harus terang-terangan, kapan dia harus asrartu.
Satu. Jadi ini bukan orang yang hanya sekedar berdakwah satu cara, bukan. Jadi kalau kita melihat kompleksitas dakwah Nabi Nuh ini bukan hanya soal rentang waktu yang lama, tapi dengan cara yang bermacam-macam, siang malam, kemudian dari asror tuh, kemudian aklan tuh. Kalau tadi kapan harus aklan tuh, kapan harus asror tuh? Apa yang harus diaklan tuh dan apa yang harus asror tuh. Tapi keseluruhan itu merupakan bagian penting dari dakwah. Nah, itu sebabnya sekarang ini kita menjadi sedikit dalam tanda petik kacau karena dakwah kita sudah masuk di sini. Betul? Sudah masuk di sini. Ada yang materi internal, ya, materi internal, kemudian diupload. Jadinya bukan internal lagi dong, gitu. Muncullah kekacauan, ya, muncullah kekacauan. Jadi ini barangkali asrortu dan aklantunya itu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang saya tangkap adalah dari zaman Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengeksplor kemampuannya, bagaimana caranya agar umat ini mau diajak ke jalan Allah. Walaupun pada akhirnya kita lihat kemarin, walam yazidhum du'ai illa firara, kan gitu. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahku tidak menambah apa-apa bagi mereka, melainkan mereka tambah jauh. Oke, artinya dulu bisa pahami? Ya. Saya rasa kita sudah mulai menikmati ini kalau dihubungkan dengan bahasa Arabnya, betul nggak? Ya. Nah, inilah momen-momen yang memang harus diambil, nggak boleh lewat itu. Contoh tadi, summa ini berapa kali diulang, masa berkali-kali nggak ada satupun yang nggak punya rasa tertarik. Ah, ini apa sih? Kok berkali-kali? Da'autunya saja 2 kali. A'lantu, asrortu. Ini kalau dicermati, oh ini kok sama ya polanya. Nah, sayang banget kalau yang sama-sama seperti ini tidak digarisbawahi. Sementara walaupun saya belum tahu persis bedanya jihad dan a'lantu, ya. Sebelum Pak Sumadi nanya, saya tahu mau nanya. Mendingan saya close dulu dah, supaya nggak nanya. Ya. Walaupun saya tidak tahu persis beda detailnya apa jiharo dengan a'lantu, tapi yang jelas jahar itu jelas, a'lantu itu juga a'lan yang menampakkan. Esensinya sama-sama jelas itu. Tapi muncul pertanyaannya, bedanya di mana? Nah, gitu. Wallahu a'lam. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni da'autuhum jihara. Ya. Summa inni Summa inni da'autuhum jihara. Lagi. Summa inni da'autuhum jihara. 1, 2, 3.
saja orang baca surat Nuh, kemudian dan qadarullah dia juga sebagai pendakwah, ya dia dapat hormat dari sini. Soal caranya nanti tentu tidak akan sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tapi yang menarik bagi saya ini artinya terus berpikir, gimana lagi nih caranya, ya gimana lagi caranya supaya orang mau mendengarkan. Dan ini kata summa, masih ingat summa artinya apa? Kemudian apa esensi dari summa itu? Ada tenggang waktu. Dengan waktu yang lama. Dengan waktu yang lama. Dicobain satu pola, dipakai lama, enggak berhasil juga, ganti lagi. Ini setelah melalui uji coba cara dalam berdakwah tadi. Summa ini. Ya. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ayat ininya berarti pelajaran. Ininya karena bertemu dengan alif. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. 1, 2, 3. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Belum, ulang lagi, nggak ada masalah, ya. Di sini kita sudah terbentuk, walaupun belum hafal, berarti baca diulang lagi. Semakin baca diulang, berarti huruf pahalanya tambah banyak. Bonus pahalanya nanti hafal, gitulah cara berpikirnya. Bonus pahalanya hafal. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kalau saya melihat ini kemudahannya justru karena punya pola ini. Iya. Dari ayat sebelumnya sampai di sini ada pola-pola yang kita lihat. Nah, inilah yang akan memberikan kemudahan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Lagi. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Hafal? Kita hapus. Dari ayat 8. Iya. Ya. Ya. Summa inni
a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Lagi 8. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. 8 dan 9. 1, 2, 3. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Keren. Kalau kita ambil formatnya tadi, asrartu lahum israra. Berarti kalau a'lantu lahum dijadikan maf'ul mutlaknya jadi apa? Tadi asrartu lahum kan ini isror. Kalau di sini mengapa pakai ini? Karena ini objek. Ya kan itu? Asrartu. Sekarang kalau saya buat di sini a'lantu lahum i'lana. Oke. Dapat ini lagi. Sekarang saya buat lagi misalnya. Enggak, ini bacanya apa dulu? Ikram. Ada ikram, so ada Akram tuh. Samakan aja dengan begini barisnya. Ya. Berarti Akram tuh. akram tuh nggak ada ikram tuh. Karena asalnya tadi af'ala kan? Af'ala. Makanya di sini nggak perlu dibaris, buat tinta. Nah, kan bahasa Arab kan begitu. Orang Arab kan begitu, efisien. Ngapain coba ini dibaca sudah jelas kok di sini. Ini a'lantu asrartu, ngapain ini baru orang jelas. Satu pola nanti berlaku semua. Ini perlu dibaris karena kalau enggak, kalau begini saja, kita buat begini, enggak dibaris. Ini kemungkinannya banyak kan? Bisa tu, bisa ta, bisa ti, bisa sukun. Betul nggak? Ya. Kalau huruf ta di akhir itu nggak dibaris. Kita buat ini dulu. Akramat, bisa kan? Dia perempuan telah memuliakan. Akroma, akromta, engkau memuliakan. Akramti, engkau perempuan memuliakan. Akramtu, aku memuliakan. Itu sebabnya yang ini dibaris supaya tidak punya asumsi lain. Ini kita buat sini lahum aja lah sama. Berarti di sininya ikroman. Akrom itu artinya apa? Aku memuliakan. Lahum bagi mereka. Ikroman semulia-mulianya. Nah, ini seluruhnya disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini berasal dari masdar dari akroma.
masdar dari a'lana, masdar dari asroro. Tinggal terusin semua yang pola 4 huruf af'ala. Kalau arsala di sininya jadi arsala, jadinya irsalan. Arsaltu lahum irsala, anzaltu lahum inzala, adkhaltu lahum adkhaltu lahum idkhala, akhrajtu lahum. Ini sambil mungkin ini ya kan? Kan saya tulis kan? Akhrajtu lahum ikhraja, aflahtu lahum. Wow. Kadang-kadang memberikan angin segar, menggembirakan, gitulah ya. Nah memang gitulah romantika ngajar itu. Kadang-kadang menyedihkan, ada jengkelin juga ada gitu. Tapi ya kumaha itu mah. Ini masa dimarahin ini ya. Lebih banyak gembiranya. Enggak masuk lagi, Bu. Padahal pengen marah saya sebenarnya, tapi ya udahlah, daripada nanti besok enggak masuk lagi. Kasihan Pak Edi udah nyiapin handphone, nyiapin whiteboard. Ya kan? Banyak pelajaran kan dari sini? Nah, ini sudah termasuk dalam aplikasi. Mengaplikasikan tadi fi'il mati maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya itu berasal dari masdarnya. Nah, kalau masdarnya membuat masdarnya nggak ngerti, emang nggak nyambung. Bahkan tadi saya coba kata kerjanya nggak saya tulis, Ibu mendengarkan, udah nyambung berarti. Itu nggak advance itu sebenarnya, di situnya. Ya. Hari ini kan. Ya. Kemarin saya bolak-balik lewat di Kejaksaan, belum ada yang saya lihat pelang itu di rumah. Belum ada yang punya pelang kayaknya. Ya, kita ulang lagi 8 dan 9. Kalau kita mengulang, setelah kita bahas yang lain-lain tadi, jangan langsung baca bahasa Arabnya, artinya dulu diingat. Ayat apa tadi? Sesungguhnya, ya, aku telah berdakwah kepada mereka terang-terangan. Terang-terangan di situ dipakai bahasa apa? Jiharo, kan itu? Kemudian, sesungguhnya aku telah menampakkan kepada mereka, dan aku telah menyembunyikan kepada mereka sesembunyi-sembunyinya, serahasia-rahasianya. Yuk, summa inni da'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum asrartu lahum israra. Ya, summa inni da'autuhum jihara.
hafal lagi. Saya sampai kehabisan bahan untuk nanya, dijawab semua masalahnya. Al-an al-yaum. Iya. Al-an, oh udah pakai bahasa Arab, al-an, al-yaum, wah keren itu. Apa itu al-an? Sekarang, al-an sekarang, al-yaum hari ini, sekarang dan hari ini. Insyaallah ilal ghad. Apa itu? Sampai besok. Ghad itu artinya besok, ghadan. Iya. See you ilal ghad. Jangan pakai see you lagi dah. Enggak. Orang tadabbur khususnya enggak boleh pakai see you lagi. Ilal ghad ma'assalamah. Sampai besok dalam keadaan selamat. Ilal liqa, sampai jumpa lagi. Ilal ghad. Begini. Ilal ghad, sampai besok. Jadi al-an sekarang, ilal ghad. Lanjut ayat 10. Ayat 10 apa bunyinya? Fakultu staghfiru rabbakum. Fakultu. Fakultu staghfiru rabbakum. Staghfiru rabbakum. Fakultu staghfiru Rabbakum. Fakultus taghfiru rabbakum innahu Kana ghafara. kana Ghafara. ini saya anggap kita sudah dapat. Fa maka kan? Ya. Fa maka. Qultu, aku telah berkata. Jangan salah tadi. Asrartu, da'autu, a'lantu, kayak gitu. Qultu, aku telah berkata. Istaghfiru. Ini fi'il apa nih? Madi, Pak. Madi. Kalau madi ini istaghfaro. Istaghfaro kan? Kalau madi berarti istaghfaru. Berarti istaghfaru mereka telah memohon ampun. Kalau di sini nah di sini nih. Fi. Berarti amar istaghfaro, amarnya Takbir. tafir. Mereka takbiru. Istaghfir, bukan mereka, kalian. Kalian. Istaghfir, mohon ampunlah. Nah kalau kita kan tidak, oh istighfar. Mohonkan. Gitu. Masih ingat kan? Kalau kita bukannya perintahnya, istighfar itu adalah masdarnya. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaru. Istighfaru. Ini masdar. Perintahnya istaghfir. Jangan-jangan orang Arab juga bingung dengan orang Indonesia bahasa Arab. Oh istighfar, istaghfir, mohon ampunlah. Fakultu, maka aku mengatakan, istaghfiru, mohon ampunlah kalian.
Rabbakum, kepada Rabb kalian. Innahu, sesungguhnya dia ini kembali ke mana? Allah. Rabb. Rabb. Ya. Innahu, sesungguhnya dia kana, adalah dia Ghaffaro, Maha Pengampun. Ini bukan mutlak juga, Pak. Ya? Mutlak juga. Mutlak juga. Bukan? Bukan juga. Bukan? Oh, ini anu. Ada sebelumnya. Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Oh iya, karena tidak. Nggak ada master. Enggak, bukan maf'ul bih juga. Bukan objek juga. Keterangan. Ini adalah Sorok. khobar kana. Khobar kana. Khobar kanan. Kalau inna, rumusnya gimana? Inna Plus sama. merafa'kan, menasabkan isim, merafa'kan. Aku tak mau kalau aku aduh. Kayaknya catatan hilang semua. Isinya anak. Isinya mana? Menasabkan isim. Inna. Inna. Tulis lagi. Makanya sebenarnya saya nggak capek loh nulis ini sebenarnya, tapi ya wes, saya coba nanya tadi kok meneng baik gitu. Inna. Nah, menasabkan Isim. isim, merofakkan Khobar. khobar. Kalau kana merofakkan dibalik, merofakkan isim, menasabkan Khobar. khobar. Jangan mencatatkan ya. Makin banyak dicatat itu bagus. Tidak hilang bahasa Indonesia. Kan nyata kan pahala Pak. Murojaah. Iya, nyata kan pahala, makanya catat lagi gitu. Saya ingat lagi aliyah itu belajar bahasa Arab. Saya kan dari SMP, ya. Jadi ada yang lompat. Orang kan dari sanawiyah aliyah. Kalau saya enggak, dari SMP masuk aliyah. Berarti kan saya belum mengenal pelajaran bahasa Arab. Dulu kan nggak ada bahasa Arab di SMP. Tiba-tiba masuk aliyah. Gitu. Guru bahasa Arabnya almarhum Pak Zakaria. Dia orang pendek banget. Papan tulis bukan whiteboard, papan tulis kan? Iya. Papan tulis itu Dapur. tahun 87, gede banget. Dia begitu datang, dibagi dua dulu, papan tulis bagi dua dulu. Wow, dia langsung nulis. Gundul semua. Murid paling nyata semua kan? Nggak habis waktu hampir 1 jam nyata nulis. Orang pada nulis ya, aku nulis apaan orang nggak ngerti, ya nggak? Ya saya tidur. Tapi guru yang paling baik itu dia nggak pernah marah. Dia jalan-jalan gitu lihat orang tidur nggak marah. Biasanya kalau saya nggak tidur saya keluar gitu. Dia nggak marah, ketahuan gitu. Jadi Pak Zakaria itu bagus banget, nggak pernah marah. Sampai saya berpikir enak banget dia jadi guru, nulis 1 jam pelajaran. Ini sudah tulis semua, sudah. Minggu depan kita baris dan kita terjemahkan ya.
Berarti satu pelajaran itu 2 minggu. Nah ini kan kalau saya buat begini bisa satu kali pertemuan cuma nulis saja di sini. Paham? Tapi saya kemudian berarti memang dia sedang sampai di situ baru gitu ya, sampai di situ. Sehingga otomatis kita blank dong. Huwa maf'ul, huwa fi'lun madhi, huwa dhamir. Nah, apalagi itu barang yang disebutnya. Orang kita nggak ngerti apa itu dhamir, apa fi'il madhi. Nah, tambah nggak nyambung. Jadi 3 tahun di aliyah itu boleh dibilang saya nothing. Paling cuma dapat huwa, huma, hiya, huma, huna, anta, antum, antum. Nah kalau di sini makanya tadi ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada yang belum, maka diulang lagi dari awal. Oh, diulang lagi Posat, ulang lagi. Karena kita nggak punya kurikulum. Targetnya pahim, kan gitu? Targetnya pahim. Oke. Berarti di sini khobar kana. Khobar kana. Nah kalau ini khobar, isimnya mana? Isimnya mana? Karena di dalam kana ada siapa? Huwa. Berarti khobarnya, isimnya huwa. Munculnya ghafaro. Berarti di sini khobarnya. Kalau ini innahu, hunya ini isimnya apa? Isimnya kan? Isim inna kan? Nggak ada khobar karena langsung ketemu kana lagi. Dari matamu kulihat ada keraguan. Iya. Dari matamu kulihat ada macam keraguan di saat. Iya. Lama-kelamaan saya juga jadi psikolog ini, bisa baca mata orang. Lengkap Bu belajar. Begini. Ini sudah di bawah nih? Ya. Aku tadi. Jangan hilang. Saya bertanya. Lupa nih. Biar ini dikit saya jarakin. Karena Allah ini deretan ini isim namanya. Isim deretan ini khobar. Ini Ya. Ini tadi inna menasabkan isim, fatahkan jadinya, merofakkan khobar. Mengapa di sini sami'un? Karena dia khobar dari inna. Dibalik karena Allahu merofakkan isim, sami'an menasabkan khobar. Sampai sini paham? Yakin saya paham. Hari ini. Jangan sering lupa, jadi lupa betul.
Nah, kalau ketemu yang seperti tadi, kana ghafaro, kan kita tahunya ghafaron itu bahasanya ad. Berarti dia khobar dari khobar dari kana. Kalau ada khobar berarti ada isim. Kecuali kalau hanya ada isim belum tentu ada khobar. Contohnya tadi innahu. Ya, innahu hanya ada isimnya itu. Huwa. Tapi kalau ada khobar pasti ada isim. Kalau ada isim belum tentu ada khobar. Pak, khobar itu predikat bisa Pak? Artinya? Ya. Oke, saya tidak jawab. Saya jawab yang di sini aja. Iya. Ini udah paham ini? Ya. Sekarang preteli. Ya. Preteli. Di gua, dibuang ini. Ya. Buang ini. Di preteli. Oke? Ya. Yang inilah, kali ini sudah A. Ini Allahu. Tapi kalau aslinya nggak begitu. Aslinya Allahu Sami'un. Ini namanya Pada. isim. Isim. Ini namanya Mubtada. 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 Ini namanya Khobar. khobar. Coba kira-kira. Subjek predikat. Artinya apa tuh? Allahu Sami'un. Allah Maha mendengar. Kalau saya bukan subjek objek, karena kalau subjek objek itu di saya, maksudnya nanti di kata kerja. Saya lebih suka menerjemahkannya begini. Sami'un ini menerangkan. Menerangkan. Allah Diterangkan. yang diterangkan namanya Pada. yang menerangkan namanya khobar. Khobar itu bahasa kitanya kabar. Kabar. Kan kabar kabari, khobar khobari. Khobar itu yang menerangkan. Menerangkan. Ya. Jadi Ahmad seorang ustadz. Ahmad seorang ustadz. Yang besar bahasa Indonesia dulu. Ahmad seorang ustadz. Yang menerangkan yang mana? Seorang ustadz. Yang diterangkan siapa? Ahmad berarti mubtada. Oke? Ustadz berarti khobar. Ahmadu Ustadu. Ahmad Ustadu. Ahmadu. Kalau dia mubtada khobar begini, kedua-duanya harus rafa semua. Ini harus rafa, ini harus rafa. Enggak boleh Allah sami'un, enggak boleh, atau Allahu sami'an, enggak boleh. Harus un semua. Ini aslinya. Ini aslinya. Kalau ini tadi sudah dimasuki nah, ini dari aslinya sampai sama dengan ibu-ibu kalau lagi di rumah sama lagi pengajian beda. Iya, beda. Di rumah dasteran. Saya lihat nyapu itu putih semua. Kembang jambu tuh, kembang jambu. Kejatuhan kembang jambu. Putih-putih. Kan nggak ada pohon jambu. Oh, ubahan. Saya kira kembang jambu. Kembang jambu. Kan orang Betawi ngomongnya kan bukan uban. Kembang jambu. Udah banyak kembang jambunya. Saya bilang apa? Saya kembang jambu. Gitu. Asli setelah inna. Fahim? Ya. Coba itu dulu. Ya. Karena mubtada khabar itu banyak orang yang masih ya, jadi terlepas dari ada yang mengatakan ini predikat ini kalau saya itu bisa saja kalau saya tidak pakai istilah itu, karena pakai istilah itu nanti saya masukkan ke ketika kata yang ada subjek ada predikat itu berarti masuknya ke kata kerja. Kalau di sini saya lebih kepada DM, diterangkan menerangkan.
Kita balik ke sini. Sudah kemana-mana tadi? Ini berarti inna, hu-nya ini adalah isim inna. Kok isim inna hu Pak Ustaz? Karena ini domir. Domir nggak boleh diubah. Iya? Kalau hu ya hu, nggak boleh diubah jadi ha. Mamnu minas sarf. Iya? Mamnu minas sarf. Mamnu' min as-sarf, tidak boleh disaraf ini. Ini namanya mabni. Tetap, mabni tetap. Karena ghafaro, nah kita melihat kalau ada kana, ada inna, berarti di sini kita nyari isimnya mana, khabarnya mana. Jadi ingat, isim kana itu u, khabarnya a. Ingat gitu. Oh, berarti ini khabar. Ini khabar. Isimnya huwa. Dia adalah Sekarang coba kita keluarin. Di sini isimnya siapa? Huwa. Ini khabar. Kita hilangin kananya. Buang kananya. Jadinya huwa. Farun. Huwa sebagai apa? Subjek. Mubtada. Mubtada. Ghafar khabar. Ghafar menerangkan, huwa di apa terjemahannya? Maha pengampun. Dia maha pengampun. Maha pengampun adalah menerangkan. Siapa yang diterangkan? Dia. Ini mubtada, ini khabar. Paham? Nah, ketika ditambah kana, huwanya nggak usah diudin lagi. Apalagi di sini. Kalau ini cuma ada isim kan? Ini cuma ada isim, ada khabar. Iya, dhamir. Kana tawwaba, innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Oke? Ini berarti khabar kan? Khabar kana. Isimnya tersembunyi. Siapa? Huwa. Kalau ini kananya dibuang jadinya tawwabun. Gampang banget. Contohnya dikasih berkali-kali. Nahan. Jadi kadang-kadang memang juga begini, jamaah itu juga kadang-kadang jadi korban pelampiasan saya. Gitu. Karena ada juga tempat-tempat yang menjengkelkan. kapan menyenangkan Makanya ketika saya hakul yakin ini menyenangkan. Saya nyari hiburannya di sini. Ini bukan ngajar sebenarnya, hiburan ini. amin Hiburan buat saya dan hiburan buat semua. Sehingga nanti pulang dari sini seger, sehat, ilmu dapat, pahala dapat. Ada. Ini biasanya pengalaman kalau yang meminta ceramah itu melalui orang. Nah, ini sedikit curhat ini ya, gitu. Dan ya saya tidak bisa dibedain saya dengan jamaah yang lain. Kalau saya duduk di sini orang kan nggak akan ngira yang ustaz yang mana, betul nggak? Ini saya duduk deretan sini, nggak ada namanya, nggak ada yang tahu nih yang ustaz yang mana. Orang kan akan sama. Di malam takziah, ya, udahlah masuk. Ya qadarullah-nya saya udah nggak kebagian di dalam lagi.
bagian pas di pintu dan nggak pakai karpet lagi ya, dulu lah di ubin ya, ya biasa. Terus udah pembukaan, udah baca Yasin, udah baca tahlil, langsung nyambung sebelahnya doa. Setelah doa Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah lagi doa lagi kan, doa kedua kan, nyambung lagi ustadz yang di sebelahnya. Untung ada yang kenal saya satu, itu yang kenal saya satu, langsung lari ke dalam. Itu kayaknya begini dari bisikan, itu Pak Ustadz jadi ceramah kan? Itu dia memastikan. Akhirnya sebelum ditutup saya langsung ya, tapi karena memang begini, kadang-kadang termasuk cara kita menghargai orang, ya, cara kita menghargai orang. Agak jengkel juga karena saya merasa tadi tidak, ya mungkin ego saja tidak dihargai gitu. Wow, di ceramahnya saya ngegas sedikit di ceramahnya. Tuan rumah dia aja. Pada cium tangan semua. Qadarullahnya lagi, baru saya mau mulai sudah mau ngeluarin kue. Afwan, saya mohon maaf. Tolong jangan dikeluarin makanan dulu. Oh, itu mulai orang pada ngeliat saya. Kan baca Yasinnya sudah nih, tahlil sudah, doa sudah, kan biasanya gitu. Ngeluarin kue kan? Sehingga Ustadz ceramah kemana sibuk dengan kue. Oh, bagi saya sorry. Ini pengalaman juga nanti supaya jangan saya tegur. Ya, dimanapun saya nggak akan masalah itu pasti saya tegur. Karena akan membuat kerjaan saya sulit. Orang lebih tertarik melihat kue bu daripada dengerin ceramah. Apalagi Yasin udah selesai ya. Udah selesai Pak, Yasin udah, doa udah, tahlil udah, ngapain lagi coba? Kue makan kan judulnya lagi. Tolong mohon maaf, jangan diri. Saya nggak lama kok. Saya paling lama 20 menit. Akhirnya dibawa lagi ke dalam tuh kue. Nah, baru saya gas sedikit. Momennya saya ngegas ini enggak, dan ini udah dapat. Oke, bisa dipahami? Yang perlu digarisbawahi sebelum ini dulu nih. Ini basic ini tadi ya. Mubtada khabar. Ketika dia dimasuki inna dan kana, namanya sudah nggak ada ini lagi kan? Bukan mubtada lagi. Mubtada jadinya isim. Khabar tetap jadi khabar. Isim inna, isim kana. Yuk, kembali. Fakultu, maka aku berkata. Siapa akunya? Nabi Nuh. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Nah ini maf'ul. Ini asalnya Rabbukum. Mengapa menjadi Rabbakum? Karena maf'ul. Fakultu, maka aku berkata, istaghfiru, mohon ampunlah kalian. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Innahu, ini berarti menjelaskan siapa Rabb kan? Keren ini sebenarnya metodenya. Setelah disuruh orang untuk memohon ampun, kepada siapa? Kepada Rabb. Siapa Rabb itu? Ghaffaro, Maha Pengampun. Ingatkan saya, Sabtu depan kita bahas ininya, pola ini. Pola apa namanya ini? Ya, Ghaffarun ini. Ghaffar kan asalnya Ghaffarun itu. Nah semua yang pola seperti Sattarun, Ghaffarun, Mannanun, ya, Tawwabun, Wahhabun, sama polanya. Insyaallah Sabtu depan kita bahas. Ini juga kita baca Sabtu depan. Fakultu, maka aku berkata, istaghfiru, mohon ampunlah kalian. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Innahu, sesungguhnya dia ini kembali ke Rabb tadi. Karena adalah dia Ghaffaro, Maha Pengampun. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana
innahu kana ghaffara. 1, 2, 3. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sekali lagi. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hafal? 3 ayat loh hari ini. Ingatkan saya, insya Allah Sabtu depan kita bahas Ghafara itu polanya apa. Ya, kalau hari ini banyak hari ini maf'ul mutlak. Tadi pelajaran bahasa Arabnya 2 tadi yang paling penting maf'ul mutlak. Asrartu lahum israra. Ya, kedua mubtada khobar. Ya, kana dan inna, isim kana dan isim inna. Oke, sampai Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.